Sudah mulai sepertinya meluncur. BTR susah sih. Kalau mau BTR harus improve. Kayak ngambil rumah 12 dulu, ambil kendaraan dulu, baru mereka menuju ke arah farm. Tapi tergantung circle-nya menguntungkan nggak kalau BTR ke arah farm. Tapi kayaknya kemanapun circle ya. Kalau ke farm kayaknya worth it deh. Ya, karena kemanapun lu pergi kalau lu farm itu cepat rotasinya. Lu mau ke school cepat, mau ke arah shelter cepat, lu mau pindah kiri juga cepat. Nah, tadi mendengar suara-suara nggak? Itu enggak ini tadi. Hah? Speaker saya kebuka. Oh, gue Speaker kira. handphone saya terbuka tadi. Circle sama nggak sih? Circle-nya ke kiri. Oh, Sama kan? Ini deja vu circle kayak game 3 tadi kah? Deja vu. Deja vu circle seperti game. Wait, box kemana berarti? Ya makanya. Ya sabar. Weh. Hah? Box ke arah apartemen Gergopol deket Zarki. Berarti bakal fight di awal-awal tapi jumper. Wah, dengan handgun mendapatkan kepala Yurali. Bro, ngapain bro? Handgun kah tadi? Handgun. Kan di spray, dia nggak mati. Oke. Si jumper pakai ini handgun, tak langsung headshot. Wow. Sebuah kemampuan yang jarang kita lihat di turnamen. Kemarin kan ada yang mau nembak pakai handgun juga, akhirnya nggak dapat gara-gara mobilnya kenceng banget. Nggak kena-kena ya? Nggak kena-kena. Ya, kita bakal lihat kayaknya gamenya cukup pasif di awal-awal selain fight yang di awal-awal kehilangan Yurali untuk tim RCS. Gue penasaran dengan box ya, kan mereka turun di daerah Ulu. Fight kayak ya di daerah Ulu sama Ulu mereka. Ulu kok pindah? Ulu pindah, ada yang, Gue nggak. bentar mohon maaf, Ulu di Primorx. Ulu di Primorx, sinergi ke Zarki, box gaming ke arah Zarki dan Gergopol apartemen. Apa dari Ulu takut? Karena kan arah pesawat di Europol, takut ditabrakin rame-rame. Jadi dia pindah. Ini banyak tim yang ini sih, banyak tim yang berimprovisasi dengan cepat. Oke. Wah, Yudo bakal perang kayaknya nih sama RCS. Iya, ini gue agak bingung sih, tempo permainan kali ini agak acak-acakan. Ini kayaknya circle 1 bakal banyak yang bonyok. Ini bakal banyak bonyok, Banyak bakal banyak banget kehilangannya. Mungkin gak ada yang full pulang ya, tapi kayak hilang 2, hilang 1 gini kayak nih. sekarang nih. Spray kali 4 Jatuh. dapetin 1, balas dendam kali ini. Lumayan. Di end lagi gantian. Dapat clothingan sama dapat mobil. Ya. Dia hati-hati lepas dia tadi. Dia nembak tuh gak mau ledakin mobilnya. Iya, dia langsung Gantian dibalas. Kenok nih. Oh, enggak. Gue kira, dikejar. Dikejar, weh balik lo. Wah, gokil, Barbar Gaming Israel. Tapping. Aduh, pas Wah, banget. gila tangannya men. Kontrol burst-nya cepat banget. Itu bukan burst mas. Itu single Single tapping itu. Itu single tap tadi pas. Wah, gokil. Itu tangannya udah cepet banget ya. Jadi cepet ya. Wah, nggak lucu bos. Meledak ditembak orang itu sudah biasa. Tapi kalau meledak karena nabrak batu itu luar biasa. Udah cukup kemarin kita lihat orang jatuh dan pulang ke lobby ya. RRQ bukan sih? Yang di Sunhawk yang mundur kebablasan. Mundur bablas. Pulang ke lobby. Iya. Aduh ya udahlah ya. Kita lihat ini dari pergerakan beberapa tim juga tampak kayak dengan improve mereka ya. Mereka tuh galau karena T1 juga dekat dengan Ulu. Kita lihat beberapa tim juga cukup berdempet-dempetan dan gue penasaran akankah ada jadi fight besar-besaran di early game. Pick off udah ada nih. 2 orang yang saling pukul-pukulannya di antara Yudo dan juga dari RCS. Akankah Ulu pukul-pukulan dengan T1 juga yang lewat depan mereka? Oke, dan kali ini dari Ulu pun bermain lebih tenang. Sinergi nggak buru-buru untuk keluar dari Zarki. Karena tinggal bergerak sedikit doang. Kalaupun Sinergi keluar dari Zarki, harusnya yang bakal ketemuan itu sama Box. Karena kan tadi Box ngambil di arah apartemen, nah ini dia. Mungkin jembatan yang ada di Gergopol itu akan dijaga sama TSM-nya. Karena gue yakin TSM tahu ada beberapa parasut yang kebuka di arah sekitar Zarki dan juga apartemen Gergopol. Betul, dan gue rasa dengan arah pesawat yang tadi ya, pasti tim-tim itu, apalagi ini udah tingkat global lah, ini tingkat internasional lah hitungannya kan. Terbaik dari yang terbaik yang bermain kali ini, pasti tim-tim itu udah mikir, kalau ini pesawatnya kayak gini, pasti ada tim yang merubah strategi mereka. Betul. Makanya dari tadi Ulu tuh bisa pindah ke Primorsk yang mereka tahu kosong, tiba-tiba Box pindah ke arah Gergopol apartemen. Wah, nekat juga dan kita bakal lihat dari Ulu ya. Cross tadi sama T1 lewat ya tadi ya. Lewat. Itu atraksi dari pas ya. Betul, dan gak ada yang nembak. Nge-cross tanpa janjian. Dan banyak tim yang tiba-tiba drop zone-nya berubah tanpa janjian juga, tapi nggak tubrukan. Logika itu Mas. Kayak gue tahu nih, Primorsk kosong. Gue tahu Gergopol tuh kayak tempat kedua tim-tim tertentu. Kayak TSM misalnya. Pas dulu naik ke arah gue pindah. Karena gue tahu TSM bakal nabrak gue. Oke, lebih ke insting berarti ya. Lagian gimana mau janjian juga pas beda negara. Bener. Ulu kan pakai
Mereka dari Taiwan kan Ulu ya. Dan belum tentu juga player-player yang main di Kenal. sini semuanya kenal dan bisa berbahasa Inggris. Mungkin kalau saya ya, itu kenal-kenal lah gitu. Iya. Tapi kalau udah beda region sih untuk saling tahu gua rasa oke. Tapi untuk saling mengenal lebih dalam gua rasa tidak. Agak berat itu ya. Iya. Agak berat. Perdebatannya tuh di bahasa itu pasti. Dan kalau mabar pun main barengnya gimana? Pakai Iya. server mana? Pakai server mana, Pak? Ngelek dong kalau main bareng. Tapi Betul. kita ngomong-ngomong ngelek. Ternyata kita bakal dari tim TS nggak ngelek nembaknya. Tapi The Yuhai bakal tertumbuk oleh seorang G9. 3 lawan 4 dapat Iron Paksa Shorts dan nggak? juga Matoy membagikan keadaan. Flank dari kanan tapi belum ada backup Pemisah. dari bawah compoundnya. Tapi Matoy berani banget. Wah, oke, Matoy. Waduh, bajunya putih pula, gede lagi. Gimana nggak kelihatan? Ini kelinci ya? Baju kosong kelinci nggak sih ini? Iya kayaknya. Oh, hampir. Yang kelinci sama beruang bukan sih? Kayaknya deh, kelinci sama beruang nih kayaknya. Wah, iShoot juga bakal ngeflank ke arah yang lebih landai lagi. Betul. Tembak. Dan Tembak harusnya Ice bisa. kelihatan nggak? Ketutup. Tertutup angle dari satu bukit lainnya. Betul, ada bukit lain ternyata yang menghalangi tembakan dari iShoot dan RRQ selamat. RRQ selamat. Mungkin tadi kalau satu pemain dari TS-nya nggak kenok, mungkin bisa di commit fight sama TS-nya. Tapi karena kenok mereka harus atur strategi ulang, jadi ngebuat gameplay mereka agak sedikit, ya mungkin nggak berani nabrak jadinya. Iya. Cuma nge-zoning out doang. Nah, kita bakal beberapa tim juga rotasi. BTR juga perlu rotasi ya. Dan untungnya nggak ada box di area kanan. Betul, karena box tiba-tiba ke arah Gergopol Apa apartemen. jangan-jangan ya pas? Karena tadi BTR ngambil rumah 12. Uh-uh. Box jadi takut. Gua rasa enggak sih. Kalau boxnya takut pasti kan dia udah nggak mungkin. Karena kan pesawat itu lewat ke rumah 12 700 biasa kan lompat 750 meter kan. Tadi nyampe pas ke rumah 12 pas. Sampai harusnya box turun dong. Kenapa dia Harusnya pindah? box turun. Mental mungkin. Takut dong berarti. Bener. Mentalnya kena berarti box. Mungkin ya. Sehingga mereka tuh mikir, aduh BTR udah mau nyebar ke area kita nih. Mending kita yang jauh-jauh gitu kan. Mungkin lebih ke arah ini sih, spekulasi gitu. Zona kayak gini, garis pesawat kayak gini, BTR bakal susah ke arah farm, pasti mereka bakal ambil rumah 12. Daripada bonyok, mendingan kita turun tempat lain. Mungkin Iya, gitu. Mungkin. Ulu juga mikir, nih kayak timnya bakal nabrak-nabrak ke arah gue deh. Gue bakal pindah kali ini ke Primors yang kosong. Gila, connected banget antara box dan juga ulu. Iya, tapi emang apa ya, namanya pro player pasti punya pemikiran dan logika yang tinggi kan. Betul, dan seperti biasa, Mega. Mega melakukan setup yang sama sebelum mereka menyeberang ke arah jembatan untuk ngintip di arah pertebingan ini ada yang Lewat jaga atau enggak. betul, ada yang begal atau tidak. Kosong ya, Kosong. kosong. Tapi di depan dia nggak kosong, ada Betul. BTR. Tapi kayaknya BTR udah nggak pernah ngejaga jembatan kanan ya, semenjak kejadian waktu itu. Iya. BTR tuh udah nggak terlalu suka jaga ini sih. Jembatan kecuali zona itu benar-benar ke Ai. tengah-tengah banget ya. Tapi ternyata kok deja vu banget ya? Ini kayak rumah 12 bakal diambil BTR lagi. Ini deja vu proses pas kayak game Persis, Irengel persis, kedua persis. nggak? Dua pertama. Irengel ketiga. Nggak. Irengel kedua dong. Dua Game ya? ketiga, game ketiga. Game ketiga. Irengel kedua kan? Irengel kedua. Ini benar-benar persis kan? Zonanya kayak gini. Tapi at the end-nya tadi ke pulau utama kan ya? Iya. Oke. 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 Oh, Ini. tadi deket Gatka, deket selokan. Oh, selokan Circle ya. terakhirnya deket Ke selokan. atas tiba-tiba kan. Betul. Kalau ini Enggak deh kayaknya. bukan. enggak, ke deket selokan, Flo, ke deket Selokan selokan. ya? Ingat gue. Udah mulai mengingat gue. Aduh, ketangkep lagi. Di HBD lagi kali ini. Semua tertangkap saat rotasi dan Chels pun akan sulit untuk memberikan backup. Cuma tembakan-tembakan doang dan berhasil dapetin satu dong. Lumayan covering fire-nya dan akan diselamatkan harusnya pemain Chels yang sedang terkenok. Tapi Rox jaraknya terlalu jauh juga, butuh beberapa setup smoke untuk menyelamatkan pemain mereka yang sedang kenok. MG berada di barisan paling depan. Pelan-pelan, perlahan, tapi pasti. Ya, kita bakal kayak ini pergerakan juga dari tim Charles bakal coba nge-revive temennya yang lagi kenok, sementara waktunya Rox ya masih bertahan juga, dan kita bakal lihat dari tim Charles berusaha untuk mempertahankan high ground advantage mereka. Chasin dan kawan-kawan memutuskan untuk meninggalkan teman yang kenok, lebih pilih untuk main safe. Kenapa ya? Ulu sejak berada di atas mainnya malah takut banget. Benar. Pas di awal-awal tuh, awal game-game awal, buset galaknya. Tim mana dihajar, tim mana dihajar. Mungkin belum siap untuk berada di puncak. Tuh. Mungkin ya. Itu mungkin ya. Karena balik lagi persoalan yang kita bahas dari kemarin, mental. Gak semua tim bisa main di puncak. Betul, nggak semua tim. Untuk menuju ke puncaknya bisa, tapi untuk mempertahankan puncaknya itu yang susah. Soalnya banyak tim ya pas tujuan tuh nyampe puncak. Nyampe puncak kan mereka bilang, ini terus kita ngapain lagi nih? Bener. Beda Au, gitu. Wah, Pulang. langsung hilang loh Proxy ke TSM. revive terus pulang. Iya. Ke
Revive, knock pulang. Capek-capek gue revive, knock Iya. lagi pulang ke lobby. Setupnya susah, wah di commit dong sama TSM. Iya, langsung dihajar dan Atangki bakal ngumpet di balik satu pohon kali ini ya. TSM semuter menjaga pergerakan mereka dan wow, lompatan yang luar biasa dari seorang MJ. Gila, Bener-bener MJ dah dia. gokil, lompatannya tinggi betul dan Atangki pun tertangkap. Jonathan bakal nge-push, Atangki terjebak di bagian atas sendirian sementara dua pemain dari Chelsea berada di arah lempengan. Ini akan ada commit push dari TSM. Gila, mereka sekali nge-push gak pernah ngerem loh. Sumpah, gue perhatiin TSM ya. Dari hari ke hari, kalau mereka nge-push gak pernah ngerem. Abisin. Ini lihat. Tuh, abisin mereka. Men, Langsung, gak pakai lama. Dikejar. Mau ada musuh di kiri kanan, bodo amat. Pokoknya tabrak dulu pokoknya. ini gameplaynya TSM tuh udah kayak main klasik tuh gak lo? Iya, gaya main klasik. Rush, rush. Ada Rush. orang, kejar. Gila, gila. Lalu nabrak lagi, tabrak lagi. Gokil, itu udah kayak mental klasik gak sih? Kayak, ini turnamen. Iya, anggap aja klasik. Sama aja kok nggak Ada beda. orang lari-lari, itu bot, tembak aja. Kayak chill banget hidup mereka, ngelihat orang tuh gak pernah ngumpet. Dikejar. Dikejar, kecuali mereka di luar zona ya, baru mereka mikir tuh. Tapi kalau mereka dapet zona kayak gini, tabrak terus, nggak pernah mundur. Jangan kasih orang enak di zona kita. Betul. Orang yang Dan, harus takut sama kita. dan ini udah di circle yang kedua juga. Bentar lagi Blue Zone-nya akan bergerak dan akan muncul circle yang ketiga. Udah bergerak. Akan muncul circle yang ketiga. Ini bantingannya bakal ekstrim. Bete dah, sumpah. Bete sebete-betenya. Ini agak beda kali ini ya. Ini bakal menuju ke arah pulau dan ini masih 30. Enggak lah, ini 40-60 lah. Enggak lah, 50-50 lah. IND itu galau. Galau, ini gue nyebrang ya. Tapi gue jadi IND, gue gak mau nyebrang. Biarin mereka semua numpuk di ujung. Betul. Biarin mereka bonyok-bonyokan. Biarin mereka mati semua. Minimal gue bisa pick off curi kill. Tapi kalau ada yang berani masuk ke arah jembatan, gue hajar langsung dari Better ujung. ambil mercusuar ya? Iya, ini ya di atas mercusuar sorry. ya. Di sini bukan mercusuar. Rumah, Gue lupa. Rumah atas. iya rumah atas. Rumah atas ke jembatan. Gue sebagai pemain game yang sama, gue ngerti pas. Masuk di mercusuar tuh di situ. Betul. Aduh. Beda ternyata. Ini rumah di atas pak. Iya, kalau yang di sini rumah, kalau yang itu mercusuar. Iya. Oke, dari Nah, ini Ryzen. rumah orang yang paling gak mau diganggu ya di dunia. Di atas banget. Di atas bukit jauh-jauh dari semua orang Di tuh. atas banget. Wow, dipanjat dong atapnya udah tinggi, makin tinggi lagi setup dari BTR. Iya, dan ini buat nyampe ke atas ini pas. Ini bakal membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Besar dari tim-tim lain. Tadi dia langsung gaspol loh, BTR begitu. Zonanya ke tengah jembatan, cuy. Naik ke Wah, atas. dari rumah 12 no rem, gaspol ke arah rumah atas ini. Mereka dari rumah 12 udah ngintip nih. Ada orang nggak? Kosong. Kosong. Gas. Karena kan dari rumah 12 bisa ngeker ke atas tuh. Betul, open banget. Betul. Dan mobilnya BTR udah pasti aman karena ditaruhnya di bagian atas di pintu yang paling luar, bukan di pintu ketika mereka nanjakin mobilnya. Pintu kedua, bukan pintu pertama. Betul. Tapi kita bakal lihat kayak ini dari beberapa tim ya. Mereka tampaknya juga nggak ada yang berani nyebrang Itu jembatan. BTR tengah-tengah, setengah-tengahnya circle loh. Ya tengah-tengah circle. Tapi pengennya Kurang IND. enak apa? Menurut gue pengennya IND. Lihat tuh dia dengan sabar di ujung. Ayo anak-anak, perang anak-anak. Itu bener-bener loh. Cuma satu squad yang terpisah dari squad-squad yang lainnya. Jadi dari 15 squad. Satu di kanan, 14 di kiri. Ini baru namanya The Real Survival. The real survival. The Real Survival untuk tim IND. Dari segi posisi ya. Iya. Dari segi posisi. Tinggal menunggu ini. Tinggal menguji kesabaran mereka. Mega nyesel nggak ya? Aduh, kita nyebrang lewat jembatan kanan. Coba kita tarik ke arah jembatan kiri. Sekarang mereka terpaksa perang bersama dengan 13 squad lainnya. Mampus, itu jauh banget perjalanan mereka buat masuk ke dalam circle juga. Bukit belakang pom bensin udah dijaga. Pom bensinnya udah ditempatin. Tapi yang jadi penghalang BTR itu cuma satu, Flo. Apa tuh? Kalau peluru mereka nggak banyak dan mereka nembakin orang terus, mereka nggak bakal punya magazine untuk di last circle-nya nanti. Nah itu sih, itu PR banget ya. Tapi dari BTR memang harusnya nggak terlalu kaya-kaya banget ya. Mereka kan cuma scrapping, mereka juga nggak ada nge-pick off orang. Mungkin peluru mereka sangat terbatas. Mungkin ya, ada kayak peluru hijau dikasih ke satu orang doang. Peluru coklat dikasih ke satu orang doang. Jadi kayak pembagian tembakan tuh harus merata. Yap, dan circle-nya Kemana? bah kurang enak apa buat BTR coba. Tinggal nunggu sabar. Ini udah fix nih, IND harus nyebrang. Enggak, mereka nunggu dulu di tepi pantai. Mereka berenang lewat bawah ya? Jadi mereka tunggu di tepi pantai. Mereka tunggu semua terkikis baru dia ikut berenang. Pas lagi rusuh, pas lagi zona menutup nih, nah dia berenang. Oh berarti salah satunya placement yang bisa mereka kejar saat ini. Enggak juga, mereka kalau nyampe Mereka bawah bisa dapat kill nggak sih? bawah jembatan,
Misalnya Yur atau nggak dari sini nih. Dari sini mereka tembak-tembakin orang yang di jembatan. Perang Ulu sama Box. Ini dua tim yang lagi kejar-kejaran poin juga, apalagi di match sebelumnya sempat tusun. Betul, kita bakal kayak ini ya, dari kedua tim ini bakal hajar-hajaran kali ini ya. Nah kita bakal dari tim Box ya, tampaknya dengan 3 anggota mereka masih bertahan, mereka coba nge-push ke arah tim Ulu, Winter juga bakal tumbang, tinggal 2 player yang tersisa kali ini untuk tim Ulu ya. Bertahan sementara. Wah, Ryzen malah keculik dong. Wah, sukses juga keculik. IND nge-push cuy ke arah BTR. Tapi belum kelihatan. Belum kelihatan karena kita bakal ngelihat Ulu yang lagi fight dengan Box Gaming. Kita bakal dari pergerakan tim Ulu tampaknya masih ragu-ragu juga, masih menahan posisi mereka. Box juga bakal harus tembus ya, mereka mau nggak mau harus tembus ke arah Ulu kali Nggak ini. mau, iya, Wah, harus ketembak komit. Pimai lumayan low, belum tertumbang, tapi kita bakal dari tim IND langsung ngehajar gaspol ke arah tim BTR. Tapi Luxi ter-take down, kali ini tinggal 2 player tim IND juga yang tersisa, langsung lempar smoke untuk ngebantu teman-teman. Kita bakal dari BTR langsung datang menghabiskan sisa player tim IND. Wah, Tinggal satu lagi 1. tersisa. Tinggal 2. Wah, dikepung. Diusir. Rata, bos. Diusir jauh-jauh dari rumah gua kali ini. Wah. Tapi Luxi sayang banget ya, nggak bisa bertahan terlalu lama, langsung di belakang arah lobby tanpa basa-basi. Iya, ini Knock end. ini lu ngerasa gak sih kayak gameplaynya India tuh kayak SA ya? Dari SA tuh kayak gameplaynya bara-bara banget, tabrak ya tabrak. Gaspol. Kita pengen kesini ya udah tabrak gitu. Gak butuh setup yang lama. Yang penting ya udah gaspol aja, tabrak ke arah rumahnya. Ini Ulu juga satu momen mereka kejebak di arah balkon, bakal mempertebal smoke setup mereka di bagian balkon. Sementara Box berhasil masuk ke arah rumah yang ditempatin sama tim Ulu, mereka bakal sharing kompon. Iya, kita bakal kayaknya. Wah, datang lagi. Datang tamu yang tak diundang. Kali ini tim Yudu bakal langsung datang ke arah compound. Box bakal bertahan. Yang bonyok Box duluan nih. Box banyak, ya. Ini Ulu tinggal nunggu hasil di bawah aja. Wow, dikagetin satu orang dong. Man Parangnya masuk tanpa permisi. Dikira cuma satu tim di rumah ini, Ternyata 2 tim, betul. Kita bakal dari tim Jumper bakal masuk ke dalam juga, bakal spray down, hampir menemukan seorang break, tapi belum menemukan target kemudiannya. Fredo masih nunggu juga untuk masuk ke dalam rumah, tunggu infiltrasi, dan ini Ulu yang paling diuntungkan. Perang di bawah, suka-suka dah. Iya, ini bawah kelar perang, Ulu bisa lompat. Harusnya ya. Kalau mereka pede, Secret pun tumbang. Selesai sudah, Blue Zone keempat juga udah bergerak. Ini penentuan kemana Circle bakal bergerak. Dan sepertinya... Iya. Break masih bertahan juga. Ulu turun nggak? Ulu nggak mau turun. Ulu sabar nih. Wah. Harusnya dari Yudu udah tahu nih. Mungkin dia kebakar, men. Enggak, itu dia ngambil sisi yang bener-bener pojok banget. T1 juga hilang. Dan Circle semakin menghimpit, selesai sudah sepertinya. Yudu dipulangkan menuju ke arah lobby padahal mereka mancing perang. Dan ini dia disisit. Momen-momen comeback dari Ulu meletup di bagian dalam namun tidak memberikan damage ke arah Box Gaming. Sin yang berada di bagian luar dari arah komponnya Ulu belum bisa mendapatkan satu pick off sama sekali ke arah Box. Iya, kita bakal dari Box juga masih knock 2 player mereka, tinggal Bensin 1 player lagi Luis ya. Ini pom bensin enak banget. Better juga masih enak sih. Nggak usah buru-buru turun. Betul. Tunggu dikit ya, dia ngambil belakang dari bukitnya. Dan yang lo prediksi tadi agak miss ternyata Flo. Apa? Lo kira kan tadi ini bakal berenang gitu lewat Iya. bawah, tapi ternyata mereka tadi gaspol, banting setir ke arah Bigetron. Iya. Sayang loh, kalau mereka tadi kalau nggak buru-buru ya, mereka masuk ke top 11 pas. Kalau nggak buru-buru. Kalau nggak buru-buru. Terus nanti abis ini mereka sabar tunggu BTR maju dikit, baru mereka nyusul lewat jembatan atau nggak sekarang mereka udah nyampe di bawahnya BTR. Harusnya kalau mereka berenang lewat bawah jembatan. Tapi ada yang berenang juga. Iya, tapi terlalu buru-buru pas kayak nggak sabar banget loh untuk menjaga placement mereka. Iya, Karena placement poinnya gede. Betul, tapi ini bener banget Ulu turun di saat waktu yang tepat. Betul, dapetin timing yang perfect kali ini ya. Betul. Dan Box dipulangkan ke arah lobby, bakal ada spray dari TSM Clutch Guard menuju ke arah pemain-pemain dari tim Valdus yang berada di bagian bukit sekitar belakang-belakang pom bensin. Masih komit melakukan fight, saling melempar utility kali ini, sementara Martin berada di arah belakang mendapatkan satu shake, tapi nggak tahu tuh bisa bertahan berapa lama shake-nya. Kita bakal lihat kali ini teman-teman Tembak masih lontarkan lagi. juga. Viru bakal bertahan melawan gempuran tembakan seorang Martin. Ini berapa lama dia bisa bertahan kali ini ya, di ujung zona banget. Glancy bakal dari seorang Bir 11 bakal dapatkan seorang Neo. Tapi Viru udah mau tumbang, diledakin juga mobilnya kali ini menghalangi dia untuk bergerak kemanapun lagi. Betul, Valdus. Wow, dia nge-forting pakai 2 mobil yang mereka punya juga. Mereka masih butuh bergerak untuk masuk ke dalam zona. Udah masuk sih, maksudnya untuk mengamankan tempat yang lebih nyaman lagi di dalam zonanya. Tapi OR bakal terjebak. Ada 2 pemain Valdus yang mengatasi view ke arah tim OR. Sementara TSM akan saling menjaga di arah seberang jalan ini dan Valdus akan segera bergerak
KOG yang sangat diuntungkan, sangat enak. Mereka mendapatkan tengah circle di arah pom bensin. Mereka punya kompon, mereka di tengah circle. Circle ke-6 harusnya cukup aman. Dan sepertinya Ulu tidak bisa bertahan juga karena RRQ sudah mendapatkan satu pemain mereka. Langsung dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby. Beer 11 masih menjaga di arah sniper tower dan terpick off. Bukan sniper tower ternyata, di arah rumah. Dan langsung di-pick satu pemain dari tim RRQ. Ini veteran banget ya, mereka tinggal turun dikit ya. Dan di belakang mereka itu ada beberapa perbukitan dan juga cover yang dapat digunakan. Atau mereka ambil tebing. Bisa. Nah ini yang gue maksud nih. Ini tempat Betara harus ambil, tinggal nembak-nembakin ke belakang doang. Tapi PR ya dari arah belakang perbukitannya itu baru bisa tembakin free juga. Dari rumah 12. Yes, dari rumah 12. Tapi tinggal menjaga dikit lagi, harusnya rumah 12 juga bakal menjadi ujung circle banget. Jadi mereka nggak bisa terlalu fokus ke arah BTR-nya. SGE udah tinggal berenang. Ini kalau sampai circle ke air, nyemplung-nyemplung ke bawah rame-rame dah. Gua jadi teringat PMCO. Oh, yang RRQ. pertama. Iya. PLM. Purple Mood sama RRQ kan? keduanya dua Iya. itu. Yang silih berganti naik di celah-celah sempit tuh. Rebutan tebing. Udah bener pas ke air pas. Iya bener dong. Ini circle-nya kayak PMCO season 1. Pas, bayangin pas. Tapi kalau tim IND sabar, itu mereka yang di air pas. Iya, bukan sinergi yang di air. Iya, IND yang di air. Dan masuk top 7 lagi. Betul. Kalau mereka sabar ya tadi mainnya, hati-hati aja. Nggak usah buru-buru langsung gaspol tabrak-tabrakan. Betul. Dan RRQ di 2i kena tembakan kar tadi. Headshot kali ini. Kita bakal ada tim KWG juga. Tampaknya sedikit ragu maju dan OR pun dihajar, digempur habis-habisan oleh tim BTR. Tidak dibiarkan maju sedikit pun ya. Ini bete banget sih. Circle-nya ke air. Itu KOG yang udah seneng-seneng di dalam pom bensin ya. Yeay, tengah circle. Aduh, air. Itu open field loh. Iya. Ada shack sih yang bisa diambil. Ada check. Ada Itu check. KWG kayak bakal ambil tebing dan check ya. Wah, Dan ini BTR 14 OR bakal ya. ambil tebing-tebing kanannya itu. Valdus yang pusing nih. Ini gue harus kemana? Kayaknya Valdus ya. Tebakan gue bakal nyemplungin mobil ke air deh. Wah, Oke. wah dia mau nge-push ke BTR dong RRQ-nya. Wah, Kena. ditinggal enggak. Itu udah Wah, di slowing. Micro Wah. Boy tertangkap kali ini, tinggal 2 lagi player yang bertahan. Zuxin dan juga Ryzen dapatkan mereka melawan gempuran dari tim RRQ dengan 3 anggota mereka. Tempat mereka sangat kecil untuk bertahan, tapi Ryzen Jatuh. Ada sinergi di bawah loh. iya, Ryzen bisa bertahan nggak ya? bisa bertahan. Micro Boy udah nggak bakal bisa diselamatin lagi, tapi Zuxi tenang banget. Kesehatan. Lah, aduh di belakangnya masih ada. Itu RRQ nggak bisa diem dulu apa? Zuxi masih bertahan. Oh, TSM bakal fight sama RRQ dulu. Oke. Ini seru, BTR tinggal nonton doang nih. Ini seru banget sih. Ryzen Sumpah. parah. Sumpah ini circle seru banget kalau kayak gini. Itu tembak. Belum ditembak, masih bermain tertutup tebing. Sayang banget. Ketutup tebing tadi, ketutup celah tebingnya untuk nembak ke arah 2 pemain yang free shoot dari arah Ryzen. Iya, tapi dari BTR pasti masih menjaga puncaknya kali ini ya. Betul. Gimana Box Gaming gagal untuk membalap mereka. Paling RRQ nih, kalau dia chicken top 3 nih. Harusnya. Tapi makin mepet. Top 2 gak sih? Ngebalap mepet box box. gak sih? Bentar, gue intip ininya dulu. Mepet ke box gak sih dia? Bentar gengs, kita intip-intip dulu ya sambil ngelihat OR sih cuma berenang-renang doang. Iya. Nah, ini poinnya. Bukan. Bola lagi. Enggak di atas tadi. Atasnya ada. Nah, ini dia. Iya. Ini kalau kalau RRQ Chicken Dia ke posisi 2. antara posisi 2 tuh kan nempel banget sama box. Ya, setidaknya tinggal beda di bawah 10 di bawah 10 poin. Iya. Ya, wah, TSM bakal lempar dengan cahaya matahari yang sangat indah tadi. RRQ di belakang dia, step sudah mulai terdengar, tapi tergelincir jatuh lagi ke bagian bawah. Sementara Clutchguard melihat pergerakan dari RRQ, dia lompat lagi ke bagian bawah, masih belum komit untuk melakukan fight dengan tim RRQ. G9 berada di arah yang terpisah, 5 tim tersisa kali ini. Clutchguard akan sedikit mengintip lagi. Lemparan granat bertubi-tubi, banyak banget utility-nya RRQ. Iya, ini bener-bener non-stop mereka lemparan terus kita bakal dari tim TSM langsung tumbangin juga. Ini kayak RRQ sih kan, atau nggak KOG. Antara kita KOG yang bakal dapetin chicken, OR juga cukup enak posisi mereka. Tinggal nyayur bos ke arah bawah. Sana pun bakal menuju ke arah air. Beer spray down dan langsung tumbangin juga. TSM bakal tumbang di posisi kelima, tinggal 4 tim yang bertahan. Sumpah itu Ted ngegemesin banget dari tadi, udah kayak ikan duyung. Naik turun. Nafas dikit, turun lagi. OR juga, 2 pemain mereka udah kayak udah kayak ikan paus ngambil napas. Dari tadi cuma nyelam naik. Ampun. KOG juga berhasil maju ternyata. Betul, berhasil maju dan nyampe ke Shack ya tadi ya. Betul, tapi mereka harus keluar dari Shack lagi dan ini bener-bener dejavu di PMCO season 1. Cuma waktu itu lebih ke air kan. Betul. Dan di tebing tuh, bener-bener mepet tebing. Ini OR harus turun loh. KOG juga harus lompat ke air loh. RRQ nggak harus turun ke air. Bisa nembak dari posisi Beer 11. Mafi yang harus nyusul. Iya, Mafi harus nyusul. Beer 11. Beer nekat banget. Free shoot man dari Mafi. Terlalu cepat dia keluar ya. Dan kita bakal, asapnya ngeblok.
Asap merahnya ngeblok vision ke arah Bir. Tapi Mavi bisa turun ke bawah tuh. Dan Bisa. naik lagi nongol-nongol depan Nah, Boza. itu Ted masih bertahan. D2E. D2E itu tugasnya untuk Udah mau cover nge-pick belakang. Dia yang cover belakang tugasnya untuk menghalangi KOG masuk ke zona dengan enak. Betul, D2 udah mau nge-pick tadi tapi Boza bakal lock angle-nya ke arah tim RRQ. Sementara Scout, wait, tadi kayaknya Jillnya mepet tembok, mepet tebing lagi. Atau lagi dia. Ini gue penasaran nih, apakah Ted bakal coba untuk ngebokongin RQ? Dia berenang ke kiri, tembakin dari air. Bisa. Terus nyelam lagi langsung. Ayo gerak. Tednya belum keluar dari tadi. Belum. Mavi akhirnya nyemplung. Oke, kita bakal dari Mavi bakal nyemplung. Boza nembak kan enggak, dia masih nge-hold. Dia lagi nyari juga orang yang lagi berenang di air. Mavi belum ketahuan, Beer Eleven bakal nembak ke arah Boza. Belum menemukan target tapi dari tim KOG tampaknya harus lompat ke air sih mereka. Iya, Ted bakal gerak. Belum ada yang tahu Ted loh. Iya. Ted nggak ada yang tahu posisinya dan KOG satu pemain mereka Dua pemain mereka kecuali kali ini RRQ enak sih, mereka 3 orang dan punya skop panjang jadi enak banget buat nembakin. Awer. Maling memang ya. Kelihatan satu duyung tertangkap, bos. Ada 2 orang pasukan katak bakal nyampe ke darat, bakal spray kah kali ini mereka? 1, 2, tembak. Aduh, ke pick off duluan. Scout masih bermain-main di arah air. Terus Scout naik, belakang lu, bang. Oke. Oke, kita bakal lihat dari tim RQ 11 kill dikumpulin. 11 kill, men. Si Ted belum mati. Granat. Wow, Wah, cakep itu. indahnya granat dari RRQ. Cakep. Oh, dia 9 kill bukan 11 ya. Kita bakal lihat dari tim RQ bakal maju ke depan. Itu kelihatan. Itu. Lah. Apa sih? Ini game ini. Aduh, D2E bakal tumbang Ini juga. chicken RRQ, 3 kali chicken RRQ hari ini. 3 kali chicken ya? Gokil. Ini yang kill banyak siapa ya? RQ kill banyak banget kan? RRQ? Oh, RQ ya. Tapi TSM lumayan, TSM 8 kill. Oh, 12 kill, men. 12 kill. TT loh. Lu bayangin tadi ini kalau IND bertahan dengan sabar main di air ya, pelan-pelan mereka nyebrang, berenang. Ini IND pas zonanya ke air loh. Tapi Tete nggak bakal bisa healing, Flo. Enggak, tapi akhirnya kita mendapatkan zona air di turnamen. Betul. Ini masih circle 8, masih bisa sekali circle lagi. Iya makanya. Masih bisa sekali circle lagi. Akhirnya harus udah hampir 2 tahun kita nge-cash PUBG Mobile. Akhirnya turnamen dapet zona air. Alhamdulillah ya. Wow, Ditui bakal nyari. Ya, ini orang udah kayak pada takut sama air, tau gak lo? Healingnya kayak bakal dikasih tuh. Kayaknya di bagian sini kayaknya masih ada yang bisa diinjek deh. Karena nggak mungkin zonanya full air tuh nggak mungkin, Flo. Pasti ada beberapa bagian yang bisa diinjek. Nah tuh lihat tabnya. Dia masih nyari. Halo bos. Halo bos. Dapat daratan dikit ya tembak langsung terat. Iya pasti. Halo bos. Wah. Hah? Dipukul. 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 Kok bisa? Gue gak ngerti. Kok bisa? Dipukul. Gue gak ngerti. What? Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa sih tadi mukul? Kok bisa? Palanya dipukul pas jedak langsung kenok tadi. Ngedamage dong. Itu ngedamage. Dipukul. Kabur. Arni kabur. Kok bisa sih? Tadi dipukul loh. Iya. Beer Eleven juga bonyok. Pukul. Pukul dong. Pasukan katak Israel. Kok bisa sih dipukul-pukul gitu? Gue udah gak ngerti. Gue udah gak ngerti lagi dah. Gue gak ngerti banget. Tadi apes banget yang kena pukul sih. Ngedamage lagi, Flo. Oh iya. Tuh. Ernie. Ada di bro. Ada di bro. Dia berdiri tadi. Itu dia bisa lompat. Dia bisa berdiri. Ya, rebutan. Dia berenang ke belakang. Aduh.
Ini bisa dipukul loh tadi. Dipukul. Satu lagi. Itu Tangan naik, ternyata tangan naik. iya, tangan naik. Ih, sumpah, Sitat dari tadi, Sitat dari tadi nyari kesempatan dalam kesempitan. Mau dihajar sama dia kan? Bener. Dempet semua, gak ada yang mau ngalah. Dikebuk! Dipukul. Dikebuk! Bisa chicken. Bisa chicken. Gebuk! Pukul. Gebuk! Pukul. Pukul! Pukul. Pukul. Pukul! Kelimit! Gede! Siapa itu? Tet ya? Oh, Lagi. energi. Wah, Tadi anjir.